Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 47. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bailong berteriak ngeri, "Ayah, anak ini juga menyembunyikan kecepatannya. Dia terlalu cepat." Teriakan panik Bailong tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun, seperti hantu, muncul di sebelah Bailong. Tangan kirinya keluar dan meraih leher Bailong. "Jing Yun, tidak. Wajah Bailong memerah dan matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai sekarang, dia tahu bahwa dia terlalu lemah untuk menghadapi Tan Yun. Orang dapat dengan mudah bunuh diri dengan kecepatan saja. Saat ini, Bailong memikirkan adegan di mana Tan Yun membunuh putri angkat paman keduanya tanpa ragu kemarin. Dahinya penuh dengan butiran keringat seukuran kacang. Takut. Dia benar-benar takut. Dia takut Tan Yun akan membunuhnya. Di gedung dewa, Jenderal Bailey menjadi pucat karena ketakutan dan menatap Tan Yun menelan ludahnya. Dia ingin memarahi Tan Yun, tetapi ketika dia memikirkan kemarin, saudara keduanya Bai Zi memarahi Tan Yun membunuh Bai Wen. Memikirkan hal ini, Jenderal Bailey melambai pada Tan Yun dan berkata, "Jing Yun, ingin mengatakan sesuatu. Jangan sakiti anakku." Ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, suara lama Raja Dewa Bai Cheng terdengar di benaknya, "Jing Yun, kemampuanmu telah ditegaskan oleh Raja Dewa. Bagaimanapun, Bailong adalah cucu Raja Dewa. Jangan sakiti dia." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata pelan, "Komandan, Anda dapat melihat bahwa Bailong benar-benar ingin membunuh bawahannya. Bawahan tidak bisa membunuhnya, tetapi kamu akan setuju. Akankah bawahan memberinya pelajaran?" Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, "Tentu saja, selama kamu tidak membunuhnya, kamu harus mengajarinya beberapa pelajaran yang menyakitkan, sehingga dia dapat mengetahui bahwa ada kebenaran di dunia luar." Dengan izin Raja Bai Cheng, Tan Yun mencubit Bailong dengan tangan kirinya, mengangkat kaki kanannya ke udara dan menendang kaki kanan Bailong. Klik. "Ah, kakiku." Suara patah tulang yang jelas bercampur dengan suara tragis Bailong. "Itu membuat punggung Anda dingin." Kulit kaki kanan Bailong masih utuh, tetapi tulang pahanya telah ditendang. Mata Bailong tercabik-cabik karena kesakitan. Dia memelototi Tan Yun. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin membunuhku, dan aku hanya mematahkan kakimu. Ini adalah konsesi terbesarku. Jika kamu berbicara lagi, kamu akan menanggung konsekuensinya." Melihat tatapan ganas Tan Yun, Bailong menelan kata-kata yang ingin dia kutuk kembali ke perutnya dan berteriak, "Jing Yun, aku Bailong harus membuatmu mati." Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Aku menyelamatkan hidupmu. Bukankah seharusnya kamu mengucapkan terima kasih?" Kata-kata Tan Yun lebih memalukan daripada wajah Bailong. Bayangkan diinterupsi oleh pihak lain dan mengucapkan terima kasih. Apa-apaan? Bailong dicekik oleh Tan Yun dan berkata sebentar-sebentar, "Terima kasih. Terima kasih." Tan Yun tersenyum cerah, "Sama-sama." Setelah itu, Tan Yun melemparkan Bailong ke di bawah platform. Bailong menghentikan sosoknya, dan setelah memasukkan tombak tajam ke dalam ring, dia terbang ke kerumunan, dan segera, seseorang mulai membantunya menangkap kakinya. Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi bayangan sisa dan mendarat di platform tinggi. Saat ini, Dewa Bai Feng yang agung menatap Tan Yun, matanya berubah dan menjadi panas, dan hatinya bersemangat dan tersenyum, "Hahaha. Tuhan tidak kurus bagiku, tetapi dia juga membuat lelucon besar denganku, yang membuatku bosan dengan rasa sakit bahwa bawahanku tidak memiliki dewa prajurit selama 3000 tahun, tetapi hari ini, saya sangat senang bahwa saya tidak berani mengatakan apa-apa." Bai Feng dipenuhi dengan emosi. Dia tidak pernah berpikir bahwa bawahannya akan memiliki prajurit ilahi, yang bisa mendapatkan kemuliaan 5 gelar dewa prajurit saja. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba,
Tiba-tiba seperti mimpi. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng, "Komandan, putra ini hanya seorang prajurit bintang 1, tetapi dia mendominasi pasukan keluarga Bai saya, 1 hingga 5 bintang. Harus dibudidayakan, masa depan akan menjadi senjata yang hebat." "Yah, aku juga berpikir begitu." Raja Dewa Bai Cheng berkhotbah, "Seorang jenius seperti Jing Yun memilih untuk bergabung dengan pasukan keluarga Bai saya daripada raja-raja dewa lainnya. Ini adalah takdir." Setelah beberapa saat berkomunikasi, Komandan Fang Seng mengumumkan, "Selamat kepada Jing Yun, yang telah memenangkan kemuliaan Dewa Prajurit Bintang 5 dan menciptakan keajaiban pasukan keluarga Bai kita sejak zaman kuno." Saat ini, kemudian, hampir semua prajurit sihir yang menyaksikan perang mengeluarkan teriakan dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, Tan Yun luar biasa. Pada saat ini, dia adalah fokus dari seluruh penonton. Setelah waktu yang lama, Komandan Fang Seng memberi isyarat agar semua orang diam, menatap Tan Yun dan tersenyum ramah. "Jing Yun, Komandan mengajukan pertanyaan padamu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur." Tan Yun dengan hormat berkata, "Komandan, tolong bicara, dan bawahan Anda akan menjawab dengan jujur." Panglima Fang Seng berkata, "Terus terang, lelaki tua itu berpikir bahwa Anda tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 6, tetapi untuk beberapa alasan, lelaki tua itu tidak dapat melihat melalui Anda, dan berpikir Anda mungkin akan menantang besok. Aku ingin tahu apakah lelaki tua ini bisa menebak dengan benar." Mendengar pidato tersebut, hadirin terdiam dan menunggu Tan Yun menjawab. Tan Yun berkata dengan hormat, "Karena komandan bertanya, generasi muda tidak akan bersembunyi." "Ah, apa yang ingin kamu katakan?" Komandan Fang Seng menjadi semakin penasaran. Tan Yun berkata dengan tegas, "Karena bawahan saya telah berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Prajurit, saya akan melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, bawahan saya akan menantang Dewa Prajurit Bintang 6 besok. Tidak hanya itu, bawahan akan menantang Dewa Prajurit Bintang 7, Dewa Prajurit Bintang 8, dan Dewa Prajurit Bintang 9. Di hati bawahan, tantangannya bukanlah tujuannya, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil semua prajurit dan dewa dari 1 hingga 9 bintang." Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin menjadi gempar. "Biarkan aku pergi. Apakah aku salah dengar? Jing Yun ambisius. Dia tidak hanya ingin menantang Dewa Prajurit Bintang 6 yang lahir besok, tetapi juga ingin untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 7, 8, dan 9. Hehe, saya hanya bisa hehe. Apa itu ambisi? Saya pikir dia sombong dan sombong." "Itu benar. Dia pikir dia siapa? Jika dia pikir dia telah menjadi Dewa Prajurit Bintang 5, dia tidak akan terkalahkan di dunia. Ya, saya pikir Jing Yun benar-benar sedikit tidak baik. Dia tidak tahu tenggara atau barat laut." Menghadapi sinisme para dewa dan tentara, Bai Su dengan tegas berkata, "Diam semua. Bagaimana kamu tahu bahwa saudaraku tidak baik? Sebelumnya kamu tidak optimis tentang saudaraku menjadi Dewa Prajurit Bintang 1. Kakakku belum menyapu lawannya satu demi satu dan menjadi Dewa Prajurit Bintang 5. Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, aku tetap percaya." Bai Su memimpin sebagian besar prajurit sihir di bawah Jenderal Besar Bai Feng. Meskipun mereka tidak mempercayai Tan Yun di dalam hati mereka masih berteriak serempak, "Kami percaya." Saat ini, di lantai 6 gedung dewa, Raja Dewa Bai Cheng melirik Tan Yun dengan ekspresi kecewa dan berpikir, anak ini terlalu sombong. Dia berbicara dengan liar dan ingin menjadi prajurit Dewa Bintang 9. Sayangnya, saya pikir itu adalah bibit yang bagus dengan pikiran yang tenang, tapi saya tidak berharap itu menjadi pria sembrono tanpa kekuatan dan otak. Pada saat ini, tidak hanya niat baik Raja Dewa Bai Cheng terhadap Tan Yun menurun tajam, tetapi juga 3 komandan di Menara Dewa 5 lantai. Termasuk Jenderal Besar Bai Feng, dia menggelengkan kepalanya ketika melihat Tan Yun. Bukannya mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi mereka tidak bisa mempercayainya sama sekali. Karena mereka tahu bahwa kekuatan Dewa Prajurit Bintang 9 bahkan dapat dibandingkan dengan Dewa Semi Suci tingkat 4. Saat ini,
Kata-kata Tan Yun seperti dewa kelas 1, mengatakan kepada orang-orang bahwa saya ingin mengalahkan dewa semi-suci kelas 3. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Dalam ingatan mereka, belum lagi dunia dewa Hongmeng, tidak ada orang seperti itu di dunia dewa Siyuan, dunia dewa Chaos, dan iblis ekstrateritorial. Karena itu, mereka tidak percaya. Tapi karena Tan Yun mengatakannya di depan umum, mereka malu untuk mengkritik Tan Yun di depan semua orang. Batuk. Komandan Fang Seng terbatuk pelan dan berkata, Jing Yun, kamu memiliki keberanian yang terpuji. Orang-orang memiliki aspirasi dan cita-cita. Tidak ada yang salah. Komandan kami menantikan penampilanmu besok. Tan Yun mendengar ketidakpuasannya pada dirinya sendiri dari kata-kata Komandan Fang Seng. Namun, Tan Yun tidak peduli. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Selanjutnya, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan keraguan orang lain. Memikirkan hal ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, Komandan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu tentang generasi muda. Tapi itu tidak masalah, kata Komandan Fang Seng. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, bawahan merasa terlalu rumit untuk menantang prajurit perang lainnya lagi dan lagi. Saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan. Bawahan akan menantang satu persatu pada hari yang sama. Mendengar pidato itu, Komandan Fang Seng tidak segera menjawab, tetapi mengirim pesan kepada Raja Bai Cheng, Komandan, persyaratan yang diajukan oleh Jing Yun layak. Yah, terserah dia. Dewa Bai Cheng berbisik, saya ingin melihat apakah bocah ini berbicara dengan liar atau memiliki kemampuan untuk menantang di luar levelnya. Bawahan mengerti. Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, ya, terserah kamu. Setelah kelahiran 6, 7, 8 dan 9 tentara, kamu bisa menantang lagi. Setelah itu, Komandan Fang Seng melihat sekeliling pada orang-orang dan berkata, ini belum awal. Mereka yang akan berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Prajurit Bintang 6 besok akan mengisi kembali energi mereka malam ini. Komandan ini menantikan penampilan Anda besok. Di luar, malam memudar dan fajar datang. Hari ini adalah hari ke-6 pertempuran Dewa para prajurit. Di bawah naungan Komandan Fang Seng, Dewa Prajurit Bintang 6 akhirnya muncul setelah duel 7 jam. Orang ini bukan orang lain, dia adalah putra Jenderal Besar Baik Siong tua keempat, Bai Hu. Ketika Komandan Fang Seng mengumumkan bahwa Bai Hu adalah Dewa Prajurit Bintang 6, Bai Hu memegang pedang lebar dan berhenti di platform tinggi. Sambil memegang pedang, dia menunjuk ke Tan Yun di luar medan perang Bintang 6 dan berteriak. Jing Yun, aku Bai Hu akan menantangmu dalam 3 hari. Jika kamu tidak menantang, kamu akan menjadi kura-kura yang menyusut. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum tipis. Aku Jing Yun selalu mengatakan satu hal. Sejak aku mengatakan tantangannya, aku akan menantangmu ketika Dewa Prajurit Bintang 9 lahir dalam 3 hari. Pada hari ke-7, ketika malam tiba, setelah beberapa jam duel sengit, Dewa Prajurit Bintang 7 lahir. Dewa Prajurit Bintang 7 adalah seorang wanita dengan kecantikan nasional dan aroma surgawi. Dia bukan orang lain. Dia adalah putri Jenderal Baizi kedua, Baya. Yaer, jika Jing Yun benar-benar menantangmu, kamu harus membunuhnya. Pada saat ini, suara kesedihan dan kemarahan ayahnya, Jenderal Baizi, terdengar di benak Baya. Jangan khawatir, ayah. Putrimu tahu bagaimana melakukannya. Baya berkata dengan suara dingin, memegang pedang dan menunjuk Tan Yun. Jing Yun, kamu membunuh saudara perempuanku Bai Wen. Aku menulis balas dendam. Ketika kamu menantangku 2 hari kemudian, aku berjanji untuk meninggalkan tubuhmu di atas panggung. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku akan mengalahkan Bai Hu dalam 2 hari, dan kemudian menantangmu. Maka kamu akan mengambil nyawaku jika kamu memiliki kemampuan. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah Baya mendengus dingin, dia menyapu platform tinggi. Saat ini, semua orang merasakan bau mesiu di udara. Hari ke-8. Satu-satunya putra dari Dewa Agung kelima Jenderal Bai Lai, Bai Ying, dalam pertempuran Dewa Prajurit Bintang 8, jika Anda tidak membuat keributan,
Anda akan menjadi blockbuster. Dia tak terkalahkan dalam situasi yang luar biasa. Akhirnya, dia terluka ringan. Pada akhirnya, dia menjadi penguasa pasukan sihir bintang 8. Menjadi dewa prajurit bintang 8. Bai Ying berhenti di platform tinggi, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan matanya bergerak dingin. Jing Yun, menjelang perang dewa para prajurit, kamu tidak menghormatiku di kota Junsongfang. Aku mengingatnya di hatiku, dan aku belum melupakannya. Dewa prajurit bintang 9 akan lahir besok. Saya harap Anda dapat mengalahkan sepupu dan sepupu saya, dan kemudian memenuhi syarat untuk berdiri di panggung ini. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Setelah mendengarkan, Tan Yun memikirkan Bai Ying, yang bermaksud menggoda wanitanya sendiri di kota Junsongfang. Tan Yun menatap Bai Ying dengan mata jahat, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menaiki platform tantangan dan mengalahkanmu. Hahaha. Selain itu, alasan Bai Hu tidak menantang Bai Ya dan Bai Ya tidak menantang Bai Ying setelah menjadi prajurit Dewa Bintang 6 bukan karena mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi karena mereka saling mengetahui kekuatan dan konsekuensi dari pertempuran tersebut. Tantangan. Salah satu dari mereka akan kalah. Karena itu, mereka tidak menantang. Hari ke-9. Di bawah naungan Komandan Fang Seng, setelah beberapa jam duel, Dewa Prajurit Bintang 9 muncul. Dia adalah satu-satunya putra dari Jenderal Dewa Agung Bai Yun yang tertua, Bai Ren. Penampilan Bai Ren hari ini luar biasa. Karena semua lawannya, di bawah serangannya yang membabi buta, tidak ada yang bisa bertahan selama setengah menit. 10 dari mereka dibunuh oleh Bai Ren di tempat. Pada saat ini, Bai Ren menatap Tan Yun dengan mencibir. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, kamu akan mengalahkan semua prajurit bintang 6, bintang 7, bintang 8 dan bintang 9. Bukannya aku membencimu. Dasar omong kosong, kecuali sepupuku Bai Su yang percaya padamu, tidak ada seorang pun di sini yang percaya. Tentu saja, ini tidak penting, dan kamu bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku hari ini. Bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menusukmu sampai mati dengan satu jari. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dan langsung mengabaikan Bai Ren. Bersenandung, Bai Ren mendengus dingin dan menyapu platform tinggi. Di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Seng perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dan berkata, Jing Yun, sekarang perang dewa prajurit telah berakhir, dan bintang dewa prajurit lainnya telah berakhir. Lahir kecuali kamu. Sekarang Panglima bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan serius, apakah kamu ingin menantang dewa prajurit bintang 6 Bai Hu? Tentu saja, kamu juga bisa kembali dan tidak menantang, ini hakmu. Setelah itu, Panglima Fang Seng berkata kepada Tan Yun dengan suara tenang, bocah bau, cepat dan katakan untuk menyerah tantangan. Dia baru saja kehilangan muka. Jika kamu benar-benar menantang, bahkan jika kamu bisa memenangkan Bai Hu, kamu tidak bisa memenangkan Baya. Bahkan jika kamu mengalahkan Baya di langit, kamu akhirnya bisa menjadi lawan Bai Ying dan Bai Ren. Tantangannya adalah kematian, kamu bisa menentukan pilihanmu sendiri.